Ibu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin an-nuri dzati wa sirri sari fi sa'iril asma'i was sifat wa ala alihi wa ahli baitihi wa dzurriyyatihi wa warathatihi ila yaumil qiyamah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka ya Allah wa nas'aluka asyauqa ila liqa'ik wa nas'aluka asyauqa ila liqa'i habibikal mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita muliakan, yang kita takzimi guru kita semua, Buya Dedi, ya. Begitu juga kepada para khalifah, para guru, dan Bapak Ibu jamaah Surau Suluk Nurul Haq, ya, yang insya Allah dimuliakan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang sangat luar biasa besar, yang alhamdulillah sampai hari ini masih beliau berikan kepada kita semua. Dan di antara nikmat terbesar yang mungkin saja kita lupa, ya, adalah nikmat kesempatan diberikan waktu khusus, ya, untuk bisa fokus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apa yang Bapak Ibu alami dan lakukan pada hari ini, dan mungkin sudah ada yang sebulan, ada yang 30 hari, ada yang 20 hari, maka ketahuilah Bapak Ibu semua, ini adalah anugerah terbesar yang Allah berikan kepada Bapak Ibu semua. Kenapa seperti itu? Ya, karena tidak semua orang dapat anugerah bisa fokus beribadah, ya. Tidak semua orang dapat anugerah bisa luang waktunya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, alhamdulillah Bapak Ibu dan kita semua yang hadir di surau ini itu tergolong sebagai mereka yang dapat anugerah khusus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita semua di sini adalah orang-orang pilihan sebenarnya. Ya, orang-orang pilihan, karena tidak semua orang dapat jatah ini. Ya. Ada yang berencana suluk tapi nggak dapat izin dari kantor tempat dia bekerja. Ada yang berencana suluk tapi punya tanggungan anak istri yang tidak bisa ditinggal misalnya. Atau bagi ibu-ibu ada yang masih punya anak kecil misalnya dan nggak dapat izin. Ya, tidak dapat waktu buat suluk. Nah, sekarang kita yang ada di surau ini dapat kesempatan itu. Ya, dapat kesempatan itu, dan itu adalah anugerah terbesar yang wajib kita syukuri Bapak Ibu. Ya, itu anugerah terbesar yang wajib kita syukuri. Nah, kata Rasulullah, kullun muyassarun lima khuliqalah. Jadi segala sesuatu itu dimudahkan Allah sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah sejak awal. Ya. Jadi ketika Allah takdirkan kita menjadi orang baik, mudah-mudahan kita semua tergolong kepada mereka. Amin. Maka pasti Allah akan mudahkan segala jalan bagi kita untuk menjadi orang baik. Ya. Nah, ini kita berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah bahagian dari cara Allah, ya,
memudahkan kita untuk berpulang kepadanya. Ya. Banyak sekarang itu orang yang lupa siapa dirinya, Bapak Ibu. Ya. Banyak orang sekarang yang lupa apa tujuan dia dilahirkan ke bumi, ke dunia ini. Banyak orang yang lupa. Ya. Sehingga ketika dia di dunia ini tidak jelas apa yang dia lakukan. Tidak jelas apa yang dia tujukan, kehidupan dia itu untuk apa, enggak jelas. Ya. Sehingga dihabiskanlah waktunya untuk hal-hal yang tidak berfaedah, yang tidak berguna. Nah, orang yang seperti ini bisa saja dia adalah orang yang mungkin tidak Allah kasih jatah untuk menjadi orang baik. Tapi kita semua di sini dapat jatah untuk itu. Nah, dapat jatah untuk itu. Mudah-mudahan kita semua masuk dalam golongan kullun muyassarun lima khuliqalah. Segala sesuatu Allah mudahkan, ya, sesuai dengan apa tujuan awal penciptaan yang diberikan Allah, yang ditakdirkan Allah kepada masing-masing kita. Tapi meskipun demikian, Bapak Ibu, meskipun kita dapat anugerah bisa ikut suluk, ya, bisa ikut suluk, bisa ikut fokus dalam beribadah, tapi di sisi lain kita juga dapat ujian. Ya, dapat ujian. Apa ujiannya? Nah, ujiannya adalah tidak boleh merasa kita paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Mentang-mentang kita ikut suluk, mentang-mentang kita dapat anugerah khusus, kita merasa paling dekat dengan Allah. Kita memandang orang yang tidak suluk sebagai orang recehan, orang biasa yang tidak lebih baik dari kita. Nah, itu bahaya juga. Ya. Jadi meskipun kita alhamdulillah dianugerahi nikmat bisa suluk, tapi di sisi lain kita juga diuji oleh Allah. Qalbu kita diuji. Ya. Jangan sampai kita merasa kitalah satu-satunya orang terbaik atau kitalah satu-satunya yang paling mulia dibandingkan dengan orang-orang yang tidak pernah ikut suluk. Nah, jadi kita biasa saja. Kita fokus berjalan menuju Allah tanpa merasa diri kitalah orang terbaik. Kita fokus beribadah menuju Allah tanpa merasa diri kita orang yang suluk, diri kita orang yang bertarekat, diri kita orang terbaik dan seterusnya. Ya. Karena itulah yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekalipun beliau adalah makhluk terbaik, manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak pernah beliau merasa beliaulah manusia terbaik. Beliau tidak pernah mengagung-agungkan dirinya di atas dalam rangka menyombongkan diri, ya. Tidak pernah Rasulullah seperti itu. Ya. Tidak pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekalipun dengan derajat beliau sebagai Habibullah, sebagai kekasih Allah, tapi beliau tidak pernah menzahirkan kesombongan kepada orang lain, bahkan kepada sahabat beliau sendiri nggak pernah. Padahal sahabat itu kan muridnya Rasulullah, ya, sahabat itu muridnya Rasulullah, tapi beliau tidak pernah menzahirkan kesombongan di hadapan para sahabat, ya. Bahkan dalam suatu ketika dalam Sahih Bukhari itu disebutkan suatu ketika Nabi Muhammad itu pernah bersabda, pernah berbincang dengan para sahabat. Apa kata beliau? La yudkhila ahadam minkum amaluhul jannata. Ya. Sekali-kali kalian itu tidak akan pernah bisa masuk surga dengan amalan pribadi kalian, kata Rasulullah. Ya. Apa kata Rasul? Kita ini tidak akan pernah bisa masuk ke surga dengan bermodalkan amal pribadi kita. Lantas para sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Wala anta ya Rasulullah?" Apakah engkau juga seperti itu wahai Rasulullah? Apa jawaban Rasulullah? Ya. Ini beliau sedang mengajari sahabat sikap tawadhu,
Ya, apa kata Rasulullah? Wala ana. Begitu juga saya, kata Rasulullah, saya juga tidak akan masuk surga dengan amalan saya. Sekalipun ini bentuk ketawaduan Rasulullah ya. Rasulullah itu pasti masuk surga. Bahkan kunci surga beliau yang pegang. Ya. Tapi kenapa beliau bilang wala ana? Saya juga tidak akan masuk surga dengan amalan saya. Terus illa ayyataghammadani Allahu bi fadlin minhu wa rahmah. Kecuali saya bisa masuk surga itu, kata Rasulullah, ketika Allah menganugerahi karunia-Nya kepadaku dan juga rahmat-Nya kepadaku. Nah, jadi sejatinya Bapak Ibu, yang memasukkan kita ke dalam surga itu ya bukan amalan kita, bukan ibadah suluk kita, bukan amal sholat kita, ya, tapi semata-mata adalah rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rahmat Allah yang memasukkan kita ke surganya. Karena kalau seandainya kita bahas Bapak Ibu, ya, sholat kita, mungkin nggak sholat kita yang sangat sederhana ini, ya, sholat kita yang mungkin tidak khusyuk, sedekah kita yang mungkin tidak ikhlas, ya, mungkin nggak itu bisa membeli surganya Allah yang maha tinggi itu? Ya sudah jelas tidak, ya. Bahkan dalam sebuah riwayat diceritakan, kalaulah misalnya ada seseorang beramal dari dia lahir sampai dia meninggal, beramal soleh siang dan malam, kemudian nanti satu biji matanya ditimbang dengan amalan itu, ya, amalan seumur hidup dia itu tidak akan bisa mengimbangi satu nikmat biji mata yang Allah berikan. Ya, amalan seumur hidup itu tidak akan mampu, tidak akan bisa mengganti nikmat satu biji mata yang Allah berikan kepada kita. Nah, begitu besarnya nikmat Allah ya, sampai-sampai satu biji mata pun tidak mampu kita ganti dengan seluruh pengabdian kita kepada Allah. Nah, oleh sebab itu, ya sekali lagi, tidak selayaknya kita merasa menjadi orang paling mulia, paling banyak beramal, paling soleh, paling suci dan seterusnya. Nah itu yang penting kita seimbangkan. Kita bersyukur Allah pilih sebagai hamba-hambanya yang bisa fokus beribadah kepadanya, tapi di sisi lain kita juga harus menetralkan kalbu, ya, tidak boleh merasa diri kita lebih baik dari orang yang tidak suluk. Nah itu yang penting. Oke. Nah pada sore hari ini kata Buya Dedi tadi sebagai refresh ya, sebagai supaya nggak bosan, supaya nggak panas zikirnya. Jadi kita mengisi sebagian waktu di sore hari ini dengan membaca karya-karya dari para ulama tarekat juga. Jadi insya Allah kitab yang kita buka sore hari ini juga ditulis oleh seorang ulama besar. Beliau juga seorang pelaku tarekat juga. Ya, nama beliau Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Ya, Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani yang wafat pada tahun 973 Hijriah. Nah, sekarang 1446, jadi sekitar 5 abad yang lalu, Bapak Ibu. Ya. Nah, kitab beliau yang akan kita bahas adalah namanya Tanbihul Mughtarrin. Ya, Tanbihul Mughtarrin. Nah, secara bahasa Indonesia maknanya adalah peringatan untuk orang-orang yang tertipu. Jadi Tanbihul Mughtarrin, ini judul kitabnya. Terjemahan bahasa kitanya, peringatan terhadap orang-orang yang tertipu. Nah, sebelum kita mulai membaca kitab ini, sebagai tanda syukur terima kasih kita kepada beliau, penulis, mari sama-sama kita baca Ummul Quran Al-Fatihah. Kita niatkan buat Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW, kemudian untuk para guru, orang tua kita, dan juga untuk guru kita di sini Buya Dedi, ya,
dan khususnya kepada penulis kitab ini yaitu Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Lana wa lahum jami'an al-Fatihah. Oke. Baik, Bapak Ibu. Sebelum kita membaca teks dari kitab ini, alangkah baiknya kami menyampaikan sedikit profil dari penulis kitab ini, ya. Sebenarnya profil beliau sudah sangat terkenal, ya. Beliau adalah Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Beliau adalah seorang ahli fikih, kemudian ahli usul fikih, ahli hadis, dan juga sebagai pakar ilmu tasawuf. Ya, pakar ilmu tasawuf. Nah, ketika beliau muda, beliau sudah mutafannin, ya. Mutafannin itu ahli dalam berbagai bidang ilmu, seperti yang kita sebutkan tadi. Beliau ahli di bidang fikih, di bidang usul fikih, di bidang tafsir, kemudian di bidang hadis, ya. Beliau banyak hafal hadis ini, Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Beliau orang Mesir. Nah, salah satu ujian terberat beliau, ya, ketika memasuki dunia sufi, ya, ilmu tasawuf, beliau diperintahkan oleh gurunya. Jadi salah seorang guru beliau ini namanya Imam atau Syekh Ali Al-Khawwas. Ya, Syekh Ali Al-Khawwas. Nah, itu salah satu dari guru beliau yang sering beliau kutip, ya. Syekh Ali Al-Khawwas ini, guru Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, adalah seorang ummi, Bapak Ibu. Ya, beliau itu seorang ummi. Ummi itu artinya kalau secara bahasa lama itu orang yang tidak bisa baca tulis. Beliau tidak bisa baca kitab. Beliau nggak bisa baca kitab kuning gitu. Nah, itulah guru beliau namanya Syekh Ali Al-Khawwas. Ketika Syekh Abdul Wahab ingin berguru kepada Syekh Ali Al-Khawwas, Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani ingin berguru, bermursyid kepada Syekh Ali Al-Khawwas, itu beliau merontokkan nafsiyahnya dulu, ya. Coba bayangkan Bapak Ibu, ketika beliau bertalkin kepada Syekh Ali Al-Khawwas, Syekh Abdul Wahab ini adalah seorang yang sudah terkenal. Beliau punya karya-karya di bidang banyak ilmu, ya. Di bidang fikih, di bidang hadis, di bidang tafsir dan seterusnya. Dan beliau punya banyak karya. Ya, punya banyak karya. Tapi beliau menundukkan itu semua demi untuk mengaji, berguru, bermursyid kepada seorang ummi yang bernama Syekh Ali Al-Khawwas. Nah, tapi ternyata syarat berguru kepada Syekh Ali ini itu tidak semudah yang dibayangkan. Ya, syarat berguru kepada Syekh Ali Al-Khawwas, seseorang itu wajib menolkan dirinya dulu. Dia tidak boleh membawa sesuatu apapun di hadapan gurunya, termasuk pengetahuan, termasuk merasa diri lebih baik, lebih mengetahui dari guru, merasa diri lebih alim dari guru. Nah, waktu itu Syekh Abdul Wahab itu seorang yang sudah pakar dalam berbagai bidang. Tapi guru beliau adalah seorang ummi. Bayangkan itu, Bapak Ibu, ya. Jangan kira orang ummi itu orang sembarangan. Jangan memandang orang hanya dari casing luarnya saja. Nah, ya. Ini pelajaran juga buat kita ini. Jangan mudah memandang orang hanya dari penampilan luarnya saja. Bisa jadi orang itu secara zahir biasa saja. Mungkin keluar nggak pakai kopiah, nggak pakai sarung, nggak pakai koko, ya. Tapi basirahnya kuat, ada seperti itu. Ya, tapi ma'rifatnya dalam, ada banyak orang seperti itu. Ya. Itu makanya kita dilarang bersuuzon, berburuk sangka kepada siapapun. Ya. Termasuk kepada orang yang secara tampilan biasa-biasa saja. Nah, sekali lagi jangan salah persepsi terhadap
siapapun. Jangan hanya melihat casing luar saja. Nah, itulah Syekh Ali Al-Khawas. Secara zahir beliau adalah orang ummi, nggak bisa tulis baca, nggak bisa nulis kitab, apalagi ngarang kitab, nggak bisa. Tapi Syekh Abdul Wahab, ya, dengan kerendahan hati beliau, itu mau berguru kepada Syekh Ali Al-Khawas. Kemauan itu nggak cukup. Beliau tambah satu syarat lagi. Apa syarat yang dikasih oleh Syekh Ali Al-Khawas kepada Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani? Kalau benar engkau akan berguru kepadaku, kata beliau, coba bakar semua karya yang pernah kamu tulis. Berat nggak kira-kira Bapak Ibu? Ya, waktu itu kertas mahal. Ya, seseorang bisa menulis kitab itu sesuatu yang mewah itu. Ya, sesuatu yang mahal. Tapi ketika itu Syekh Ali Al-Khawas bilang apa? Bakar semua kitab yang pernah engkau tulis di bidang apapun. Kalau seandainya sudah engkau bakar, maka engkau saya terima sebagai murid. Apa yang dilakukan Syekh Abdul Wahab? Apakah beliau menghindar dari guru ini? Ternyata enggak. Beliau penuhi syarat itu. Ya. Beliau bakar semua karyanya. Tidak satu pun yang tersisa. Padahal itu ilmu yang beliau cari bertahun-tahun. Dibakar semua kitabnya. Tujuannya apa? Tujuannya supaya beliau tidak membawa sedikit pun rasa lebih tinggi dari gurunya. Supaya beliau datang kepada gurunya dengan rasa tidak berilmu, dengan rasa kosong, dengan nol. Ya. Jadi syarat berhasil suluk itu Bapak Ibu, ya, salah satu kunci suksesnya adalah menolkan diri, merasa diri tidak punya apa-apa. Itu salah satu kunci suksesnya. Ya. Merasa diri tidak punya apa-apa, merasa diri nol, merasa diri tidak punya ilmu. Berilmu boleh, tapi merasa punya ilmu ya itu yang tidak boleh. Ya. Karena semua ilmu kita asalnya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah yang dirontokkan oleh Syekh Abdul Wahab ketika beliau bertalqin, berbaiat kepada guru beliau yang bernama Syekh Ali Al-Khawas. Setelah dirontokkan, beliau datang kepada Syekh Ali Al-Khawas, ya, dengan diri yang kosong. Ya, beliau datang kepada Syekh Ali Al-Khawas dengan diri yang nol. Ya, mengharapkan madad dari gurunya. Beliau tidak mengharap apapun kecuali ajaran dari gurunya yang bernama Syekh Ali Al-Khawas. Apa hasilnya? Hasilnya beliau berhasil menjadi seorang murid, bahkan Syekh Ali Al-Khawas itu bangga dengan salah satu muridnya yang terkenal yang namanya Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Akhirnya semua kitab yang sudah beliau bakar bisa lagi ditulis ulang. Ya, bisa ditulis ulang, dan salah satu karya beliau yang terkenal itu salah satunya kitab ini. Ya, Tanbihul Mukhtarin. Nah, jadi beliau ini punya sanad tarekat banyak, Bapak Ibu. Ya. Jadi boleh punya banyak sanad itu boleh. Nah, bahkan sanad beliau ada yang jaraknya dengan Nabi itu cuma 2. Nah, itu unik, ya. Jadi sanad beliau ada yang panjang, seperti sanad kita yang hidup sekarang ini, sanad yang zahir. Tapi beliau juga punya sanad barzakhi namanya. Sanad ruhi. Jarak beliau dengan Rasulullah itu cuma 2 orang. Beliau punya guru namanya Syekh Ali Al-Khawas. Syekh Ali Al-Khawas punya guru namanya Syekh Ibrahim Al-Matsbuli. Syekh Ibrahim Al-Matsbuli itu langsung ke Rasulullah. Padahal Syekh Abdul Wahab ini hidupnya wafatnya di tahun 973. Jauh setelah Nabi wafat, ya. Jauh setelah Nabi wafat. Tapi beliau punya sanad ke Nabi itu cuman 2 orang. Boleh nggak? Bisa nggak seperti itu? Bisa. Ya, bisa. Ya, karena sejatinya Nabi itu masih hidup, Bapak Ibu. Ya. Nabi itu tidak pernah mati.
Dalam Quran disebutkan wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwat. Bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Jangan engkau katakan bahwa orang-orang yang mati syahid itu sebagai orang yang sudah mati. Bal ahya, akan tetapi mereka itu hidup. 'Inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka, yurzaqun, dan mereka diberi rizki di sisi Tuhan mereka. Nah, pertanyaannya, sedang syuhada saja masih hidup, ya kan? Syuhada itu di bawah Rasulullah makamnya atau di atas Rasulullah? Para syuhada, orang-orang yang berjihad di jalan Allah itu, dia makamnya di bawah Rasul atau di atas Rasul? Di bawah Rasul. Ya. Sedang syuhada saja Allah bilang masih hidup, ya, di alam sana itu, apalagi yang lebih tinggi dari syuhada, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasul itu masih hidup, ya, Rasulullah itu masih hidup, beliau hidup, bal ahya, ya. Nah, sehingga ketika ada orang bersanad secara ruhi, secara barzakhi kepada Rasulullah, kita wajib ingkar atau percaya aja? Percaya aja. Mungkin itu, ya, mungkin saja terjadi. Itu bukan hal yang mustahil. Ya, bahkan, ya, di akhir hayat Syekh Ali Al-Khawas itu beliau langsung ketemu Rasulullah. Ya, menjelang beliau wafat itu ketemu Rasulullah. Sehingga sanad Syekh Abdul Wahab kepada Rasulullah itu berapa jadinya? Cuma satu. Jadi antara beliau dengan Rasulullah cuma satu orang, yaitu guru beliau Syekh Ali Al-Khawas. Dan kita husnuzonnya ini, ya, beliau di kitab lain juga pernah cerita, beliau juga sudah pernah, ya, musyahadah langsung dengan Allah. Artinya beliau punya sanad lain. Nah, punya sanad lain, tapi nggak boleh sebut secara terang-terangan. Nah, itu adab, ya, itu adab seorang mursyid atau seorang guru itu seperti itu, nggak dizahirkan bahasanya, ya. Nah, itulah Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, ya. Begitu perjuangannya, begitu perjuangan beliau untuk berguru kepada seorang guru yang ummi. Nah, sekarang itu, ya, ada orang yang secara pengetahuan belum setinggi Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, ya, pemahamannya belum sedalam Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, tapi sekarang ada orang yang tidak mau berguru, ya, tidak mau berguru. Kenapa tidak mau berguru? Ya, karena sudah merasa tinggi. Ngapain lagi berguru? Kita kan sudah punya kitab, ya kan? Kita punya kitab nih. Dan kitab lebih banyak isinya. Kalau kalam guru kan dikit, cuma beberapa aja. Ini kitab isinya apa? Al-Quran, hadis, ilmu semua. Untuk apa lagi guru, kan? Ada orang yang kena penyakit itu sekarang, Bapak Ibu. Ya. Bahkan ada yang lebih parah. Ngapain kita berguru? Ngapain kita lewat Rasulullah? Langsung ke Allah saja. Langsung aja ke Allah. Ngapain kita harus berwasilah ke guru? Kita kan punya Tuhan. Apalagi guru itu nggak maksum. Nah, ini juga, ini banyak nih, ya. Ngapain kita bermursyid? Mursyid kan nggak maksum. Mursyid kan juga manusia biasa. Nah, ini pikiran-pikiran yang menyesatkan ini sebenarnya, ya. Benar, mursyid itu nggak maksum. Ya, karena mursyid bukan nabi, kan? Mursyid bukan nabi. Tapi mursyid itu adalah manusia yang Allah pilih, yang ilmu nurnya itu Allah titipkan dalam kalbunya, ya. Jadi mursyid itu bukan orang sembarangan, ya. Sehingga tidak boleh bersuuzon kepada mursyid, tidak boleh syak kepada mursyid. Nah, itu, ya. Nah, itulah yang dilakukan oleh Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Beliau dengan keyakinan yang bulat padat kepada Syekh Ali Al-Khawas, beliau tidak ragu sedikit pun. Sekalipun guru beliau ummi, tetap mau belajar tuh. Ya, itu makanya kita heran dengan orang sekarang yang tidak mau lagi bermursyid, tidak mau lagi berguru, tidak mau lagi belajar tasawuf, belajar tarekat.
Kenapa? Karena merasa cukup dengan apa yang sudah dia dapatkan. Nah, ini berbahaya Bapak Ibu. Ya. Itu keyakinan seperti itu sangat berbahaya. Ya. Orang yang sudah berguru saja itu potensi salahnya masih ada. Ya. Orang yang sudah berguru saja potensi dia keliru di jalan itu masih banyak, masih ada. Apalagi orang yang tidak berguru. Nah, itu makanya kenapa kita bersuluk, kenapa kita bertarekat, kenapa kita bertasawuf? Nah, itu karena kita tahu diri, kita itu nggak bisa langsung ke Allah. Ya, kita itu nggak bisa langsung ke Rasulullah. Ya, tapi kita harus berwasilah kepada guru-guru yang sanadnya bersambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ketika seseorang sudah fana kepada guru, ya fana itu artinya dia sudah rabithahnya sudah begitu kuat ke guru, dia fana di hadapan gurunya, insya Allah itu akan mengantarkan dia mudah fana kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika seseorang sudah fana kepada Rasulullah, maka barulah dia nanti diantarkan langsung oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau ada di luar sana orang yang meyakini kita tidak butuh mursyid, tidak butuh berguru dalam bidang spiritual, maka pastikan itu adalah aliran yang tidak tepat itu. Ya, kalau tidak menyebutnya sesat, ya. Karena kita jamin tidak akan ada jalan menuju Allah kecuali melalui pintu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak mungkin orang bisa wusul ke Allah tanpa lewat pintu Rasulullah. Dan tidak akan ada orang yang wusul kepada Rasulullah tanpa lewat guru, mursyid. Nah, seperti itu. Nah, itulah tujuan kita berguru, bermursyid, ya. Karena kita sadar kita itu bukan siapa-siapa. Kita itu orang yang tidak berilmu. Kita itu hanya orang yang semuanya itu berasal dari Allah. Ilmu kita dari Allah, harta kita dari Allah. Apalagi? Kekayaan kita dari Allah, nikmat sehat kita dari Allah. Ya kan? Semuanya dari Allah. Kita sholat pun bahkan itu hadiah dari Allah. Kita puasa pun sekarang nih, itu hadiah dari Allah. Lantas, apa yang hendak kita banggakan? Ya kan? Sekali lagi, apa yang hendak kita banggakan dengan semua yang kita lakukan ini, semuanya adalah hadiah dari Allah, anugerah dari Allah. Nah, jadi sekali lagi, syukuri apa yang sudah Allah berikan, ya. Kemudian berbuatlah yang terbaik, ya, untuk guru, untuk Rasulullah dan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sore hari ini kita akan membaca sedikit saja dari kitab ini sebagai muqaddimah, Bapak Ibu, ya. Jadi kitab beliau ini itu beliau susun berkelompok, ya, per tema. Nah, kitab beliau ini sistematika penulisannya itu beliau ambil atau beliau ringkas dari apa yang dilakukan oleh para ulama salafus soleh dahulu. Ya, jadi adab-adab dalam kitab ini berisi dengan akhlak-akhlak baginda Rasulullah yang diriwayatkan oleh para sahabat, para tabi'in dan para tabi'at tabi'in. Ya, yang beliau ambil, yang beliau simpulkan, ya, bagaimana cara terbaik bagi kita untuk mencontoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena seperti yang tadi kita sampaikan, tidak ada pintu menuju Allah kecuali lewat Rasulullah. Nah, sehingga butuh nggak kita ilmu Rasulullah? Butuh. Butuh nggak kita dengan akhlaknya baginda Rasulullah kepada Allah? Butuh. Nah, kitab ini beliau tulis, isinya adalah bagaimana supaya kita tidak salah dalam mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam bidang spiritual.
Ya, kitab ini beliau tulis agar kita tidak salah dalam mencari jalan menuju Allah, yaitu dengan mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sekarang kita ambil satu tema saja dari kitab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Wa min akhlaqihim radhiyallahu anhum kathratu ta'zimihim hurmatal muslimin. Ya. Di antara akhlak para ulama salafus soleh itu, salafus soleh apa tadi Bapak Ibu? Ulama-ulama yang hidup di 3 abad pertama Hijriah. Nah, itu disebut dengan ulama salafus soleh. Ya. Rasulullah pernah bilang, khairukum qarni, thummal ladzina yalunahum, thummal ladzina yalunahum. Sebaik-baik kalian adalah orang yang hidup di masaku. Siapa itu? Para sahabat. Thummal ladzina yalunahum, kemudian orang yang hidup setelah mereka. Siapa itu? Tabi'in. Thummal ladzina yalunahum, kemudian orang yang hidup setelah mereka. Tabi'in namanya. Nah, Rasulullah sudah menjamin, ya, 3 generasi awal itu adalah generasi terbaik umat Islam yang pernah ada. Sehingga ilmu-ilmu tentang Rasulullah kita ambil dari siapa? Ya dari mereka. Dan ilmu tasawuf, ilmu tarekat itu diambil dari mereka. Nah, jadi Bapak Ibu jangan terperdaya dengan kalam-kalam yang menyesatkan di luar sana. Tasawuf itu tidak berasal dari Rasulullah. Pernah dengar bahasa itu? Tarekat itu tidak pernah ada pada zaman Rasulullah. Itu salah kaprah. Kitab ini menjelaskan ternyata tasawuf, tarekat itu justru sudah ada sejak zaman salafus soleh. Dan ini adab-adabnya. Inilah contoh-contoh konkret tentang adab bertasawuf, adab bertarekat yang ada di 3 generasi awal umat Islam. Kitab ini salah satu buktinya. Ya. Karena di luar sana itu banyak bahasa-bahasa yang menyesatkan orang awam itu. Ya. Sejak kapan itu tasawuf itu ada? Mang Rasulullah pernah mengajarkan tasawuf. Kalau seandainya seperti itu pertanyaannya, kita bisa tanyakan lagi ke mereka itu. Mang, Rasulullah pernah ngajarin hadis. Mang, Rasulullah pernah ngajarin fikih. Mang, Rasulullah dulu pernah ngajarin tajwid. Kan nggak pernah. Ya, nama-nama ilmu itu adanya sesudah Rasulullah wafat semua itu. Ilmu fikih, ilmu usul fikih, ilmu tajwid, ilmu tafsir, ilmu hadis itu adanya setelah Rasulullah wafat semua. Jadi kalau seandainya ada orang yang bilang ilmu tasawuf itu nggak ada di zaman Rasulullah, itu sebenarnya dia bilang apa? Ya, ilmu fikih itu juga belum ada di zaman Rasulullah. Ilmu usul fikih itu juga belum ada di zaman Rasulullah. Jadi hati-hati ya. Benar ilmu penamaan tasawuf itu belum ada di zaman Rasul, belum ada. Ilmu tasawuf itu belum ada. Tapi spiritnya sudah ada belum? Spiritnya sudah ada, prakteknya sudah ada, ya, prakteknya sudah ada. Pernah nggak Rasulullah mengajarkan sahabat untuk berzikir tahlil la ilaha illallah? Seperti yang kita praktekkan di surau-surau ya di sini. Pernah nggak Rasulullah mengajarkan zikir khafi, menyebut nama Allah di dalam qalbu? Pernah nggak Rasulullah ngajarin itu? Pernah. Di kitab beliau yang lain juga pernah beliau sebutkan. Rasulullah pernah mengajarkan zikir atau talqin la ilaha illallah langsung kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ya. Rasulullah SAW pernah mengajari Sayyidina Ali cara apa? Cara zikir la ilaha illallah. Ada di kitab beliau yang lain namanya Al-Anwar Al-Qudsiyah. Nah, itu beliau jelaskan itu. Jadi suatu kali Sayyidina Ali pernah minta ke Rasulullah, "Ya Rasulullah,
ajarkan kepadaku satu zikir khusus yang belum engkau ajarkan ke sahabat yang lain. Saya pengen dapat zikir yang khusus Rasulullah. Terus Rasul menjawab apa? Qul la ilaha illallah ya Ali. Wahai Ali, katakan la ilaha illallah, cukup itu zikir. Yang seandainya segala sesuatu yang ada di bumi ini ditimbang dengan la ilaha illallah, maka semuanya akan kalah oleh dia. Terus Sayyidina Ali bilang, saya pengen yang khusus ya Rasul. Saya pengen yang khusus. Terus apa kata Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Itu zikir khusus wahai Ali. Tapi saya pengen yang khusus ya Rasul. Minta lagi sama Sayyidina Ali. Akhirnya Rasulullah ajarkan. Pejamkan matamu, angkat lidahmu ke langit-langit, katakan la ilaha illallah. Punjamkan ke dalam qalbu. Nah itu ada hadisnya, ada riwayatnya, ada kitabnya. Ya, ada riwayat, ada kitabnya. Nah, jadi apa yang kita praktekkan di surau ini, di surau-surau tarekat, semuanya ada dasarnya, Bapak Ibu. Ya, ada dasarnya. Jadi nggak usah cemas sebenarnya. Wah, ini kita pelaku bid'ah ini, enggak. Ya, i'tikaf seperti ini, 10 hari terakhir yang pakai khibah seperti ini, yang pakai kelambu seperti ini, itu dulu juga diamalkan Rasulullah terhadap istri-istri beliau. Rasulullah itu setiap 10 hari terakhir Ramadan, itu beliau tidak pernah lagi tidur malam. Ya, beliau kencangkan sarungnya, kemudian beliau matanya beliau kuatkan, ya, sehingga pada malam 10 hari terakhir itu nggak ada Rasulullah yang tidur itu. Beliau bangunkan anggota keluarganya. Nah itu ada khibah-khibah seperti ini, ya, kelambu-kelambu seperti ini juga ada dulu di zaman Rasulullah. Nah, jadi bisa kita katakan kalau seandainya ada golongan yang melestarikan budaya khibah seperti ini, budaya berkelambu, berzikir dalam surau, dalam tempat ibadah, ya orang tarekat lah orangnya. Khususnya lagi tarekat Naqsyabandiyah Khalidiyah. Nah, ya. Jadi kita seperti ini, kita ngikutin sunnah Rasulullah, Bapak Ibu. Jadi yakin saja, Bapak Ibu. Gak satupun ajaran-ajaran kita di surau ini yang berbeda, yang menyalahi sunnah Rasulullah. Oke. Wa min akhlaqihim radhiyallahu anhum kathratu ta'zimihim hurmatal muslimin. Di antara akhlak para salafus saleh itu adalah yaitu sikap mereka, ya, yang selalu mengagungkan, yang selalu menghargai kehormatan orang-orang muslim yang lain. Ya. Jadi salah satu akhlak yang dicontohkan oleh para salafus saleh, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu selalu menghormati selalu menghargai kehormatan orang lain. Dalam arti kata apa? Tidak pernah memandang enteng orang lain. Ya, tidak pernah memandang enteng orang lain. Jadi akhlak yang baginda Rasulullah ajarkan kepada para sahabat, tabi'in, tabi'in itu adalah kathratu ta'zimihim hurmatal muslimin. Yaitu sikap mereka yang selalu mengagungkan kehormatan orang-orang muslim yang lain. Nah, itu juga kita praktekkan di dalam surau tarekat. Ya, tidak ada di antara kita yang merasa lebih baik dari teman yang di samping kelambu kita, nggak ada. Nah, ini perlu dijaga ini. Ya, tidak ada di antara kita yang sesama salik ini yang merasa ketika misal nih, ya, kan ada orang yang dapat nikmat tertidur dalam zikir. Itu dapat nikmat, Bu ya. Yang tidak boleh itu sengaja tidur. Ya, sengaja tidur itu nggak boleh. Niat tidur nggak boleh. Nggak boleh niat tidur disuluk. Tapi kalau seandainya ketiduran di tengah-tengah zikir, nah itu namanya anugerah. Tapi ini bukan dalil untuk tidur ya. Ini bukan dalil untuk tidur pas zikir ini. Nah, kebetulan kita dengar ada suara kha, zikir kha di samping kelambu kita. Nah,
sebagai adab kalau kita mencontoh baginda Rasulullah, mencontoh para salafus soleh, itu kita tidak boleh bersuuzon kepada teman yang seperti itu. Ya. Ini sederhana sebenarnya ya, sederhana. Jaga kehormatan teman kita di samping kiri kanan, jaga kehormatan keluarga kita sesama salik. Ya. Oh, yes. Oh, yes. Yes. Ya, insyaallah enggak sebentar lagi. Ya. Jadi menghormati kehormatan, mengagungkan kehormatan orang-orang muslim. Wa mahabbatil khairi lahum li'annaha min jumlati sya'airillahi ta'ala. Dan juga para ulama salafus soleh itu mencintai khair, kebaikan lahum untuk semua umat Islam. Ya. Mereka cinta kepada kebaikan. Jadi kalau bisa semua teman-teman kita ini berhasil suluknya. Nah itu. Nah, itu yang diharapkan. Jadi jangan sampai girang ketika ada teman yang dikasih cobaan tertidur misalnya dalam zikir. Jangan girang, wah alhamdulillah nih dia tidur nih. Saya lebih baik dari dia. Enggak. Kita dalam majelis ini adalah satu keluarga, Bapak Ibu. Ya. Kita satu keluarga. Yang namanya satu keluarga itu kalau ada satu anggota keluarganya sedang mendapat ujian, diapain? Nah, ikut sakit juga. Ya, ikut sakit juga, ikut mendoakan juga. Ya, ikut mendoakan juga. Jadi kita itu prinsipnya harus sebagaimana kita mengharapkan kebaikan untuk diri kita nggak mau tidur dalam zikir misalnya. Kita juga seperti itu ke orang lain. Tapi jangan juga, wah kamu zikir, kamu tidur aja kerjaan. Jangan juga seperti itu. Bukan hak kita itu. Ya, itu haknya para khalifah, haknya para mursyid untuk menegur. Jadi bukan tugas kita untuk itu. Jadi kita harus tahu juga tugas kita apa. Ya, jadi poinnya adalah sebagaimana kita mengharapkan kebaikan untuk diri kita sendiri, kita juga harus mengharapkan kebaikan untuk orang lain, untuk teman kita juga. Seperti itu. Li'annaha min jumlati sya'airillahi ta'ala. Karena mencintai kebaikan untuk semua umat Islam itu adalah sebahagian dari bentuk syiar membesarkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi Allah itu suka ketika ada orang yang mendekat kepadanya secara berjamaah. Ya. Kita ini sebenarnya adalah sama-sama berjalan menuju Allah. Kita sama-sama berjamaah menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita sama-sama berjalan, maka ya lihat teman samping kiri kanan, ya, jangan berbahagia dengan kesulitan yang menimpa teman. Ya, jangan suudzon juga sama teman ya, mungkin dia dapat anugerah misalnya dalam zikirnya. Nah, ini juga perlu diperhatikan ya. Wa qad kana Abu Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu yaqulu la yahqiranna ahadan minal muslimin fa inna saghiral muslimin 'indallahi kabirun. Diriwayatkan dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ya, Abu Bakar As-Siddiq itu juga salah satu ujung dari sanad tarekat kita. Jadi ujung dari sanad tarekat itu ada dua secara umum, kepada Sayyidina Ali satu, kemudian yang kedua kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Nah, apa kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq? La yahqiranna ahadan minal muslimin. Tidak selayaknya seseorang merendahkan orang lain minal muslimin, dari kalangan orang-orang muslim. Fa inna saghiral muslimin 'indallahi kabir. Karena sesungguhnya orang muslim yang mungkin kecil di hadapan manusia, indallahi kabir, mungkin saja dia besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini catatan penting Bapak Ibu. Ya, terakhir mungkin sebelum kita akhiri. Jangan pernah memandang sekecil apapun amal seseorang, sekecil apapun usaha kebaikan seseorang itu sebagai sesuatu yang remeh. Ya. Jangan sampai, jangan pernah, nah lagi-lagi ini contohnya di majelis kita sendiri, jangan sampai
ketika kita melihat ada teman yang melanggar adab misalnya, kita lantas memandang dia rendah. Wah, ini tanda orang nggak berhasil nih suluknya nih. Jangan ada yang seperti itu, ya. Karena kita semuanya sebagaimana yang disampaikan tadi, kita satu keluarga. Satu keluarga, satu visi, satu misi, yaitu menuju Allah dan menuju Rasulullah SAW. Nah, karena kita satu keluarga, satu visi dan misi, maka ya tidak bolehlah memandang rendah anggota keluarga kita yang lain. Ya, karena dalam sebuah hadis sahih yang lain juga Rasulullah pernah mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman salah seorang kalian sampai dia mencintai ya orang lain atau saudaranya sama seperti dia mencintai diri dia sendiri. Nah, jadi apa yang beliau sampaikan ini itu dasarnya ada dalam hadis Nabi. Nah, sebagaimana kita ingin kita wusul ke Allah, maka kita juga mendoakan teman, mudah-mudahan dia juga sama seperti saya. Sebagaimana kita ingin tidak tertidur dalam zikir, maka kita juga seperti itu juga mengharapkan, mudah-mudahan semua kita nggak ada yang ngantuk malam ini, mudah-mudahan seperti itu. Nah, harapan seperti itu ya harus kita munculkan. Ya, harapan supaya kita mendapat kebaikan dari Allah semua kita, nah itu harus kita munculkan dari sekarang. Sekalipun secara amaliyah suluk kita nafsi-nafsi itu paham Bapak Ibu? Kita pribadi-pribadi ya. Jadi nggak ada ngobrol di sini, tidak ada tidak ada cerita-cerita dalam majelis suluk ini, tapi di sisi lain ya keinginan untuk menjadi baik itu harus ada dalam setiap kalbu kita. Nah, ya, jadi nggak mesti juga, oh kita pengen kebaikan untuk teman, terus kita ceramah sama dia, enggak. Itu bukan tugas kita. Itu tugas mursyid, tugas para khalifah. Tugas kita hanya menjalankan apa yang diperintahkan oleh guru sebaik-baiknya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita kepada sesuatu yang lebih baik ya, termasuk dalam suluk ini mudah-mudahan Allah ridho, Allah tunjukkan kita ke jalan yang benar sehingga suluk kita berbuah dan kita juga semakin hari semakin dekat kepada Rasulullah, semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh sebab itu ya sekali lagi Bapak Ibu, mari kita niatkan, perbaharui niat kembali setiap saat ya. Karena dosa itu pasti bisa saja mungkin datang sekalipun kita dalam surau. Ya. Nah, itu makanya setiap kali mandi, nah itu ajaran dari guru-guru kita, setiap kali mandi itu niatkan aja untuk taubat terus. Setiap kali mandi di sini niatkan mandi taubat terus. Ya. Karena kalau seandainya kita tidak melakukan dosa zahir misalnya, kita yakin nih nggak melakukan dosa zahir, tapi terkadang dosa batin ada. Suuzon, merasa iri terhadap rezeki yang didapatkan teman, itu kan ada kadang. Nah, karena kita tidak luput dari dosa dan kesalahan, maka setiap saat kita harus istighfar, setiap saat kita harus kalau mandi taubat. Ya, mungkin ini saja untuk sebagai pembuka. Ya, mohon maaf, mohon izin Buya ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya khusus bagi kami yang menyampaikan. Kita akhiri dengan alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.